Kerajaan Medang Kamulan. Perhatian, video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata pelajaran sejarah. Apabila ada kesalahan informasi, bisa tolong dikoreksi. Terima kasih. Kerajaan Medang Kamulan merupakan salah satu kerajaan yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan ini berdiri kisaran tahun 929 hingga 1042 Masehi. Kerajaan Medang sebenarnya adalah lanjutan dari Kerajaan Mataram kuno yang pusat kerajaannya dipindah ke Jawa Timur. Lebih tepatnya di muara Sungai Brantas. Alasan kenapa dipindahkannya pusat pemerintahan yaitu karena pusat pemerintahan sebelumnya terkena dampak dari letusan Gunung Merapi dan juga serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Berikut merupakan lokasi dari Kerajaan Medang. Selanjutnya ada raja-raja Kerajaan Medang. Yang pertama Empu Sindok, mulai menjabat 929 dan akhir menjabat 947 Masehi. Bergelar Sri Maharaja Rakahino Sri Isana Wirakma Dharma Tunggadewa, ia adalah pendiri sekaligus raja pertama dari Kerajaan Medang. Ia menjabat selama lebih dari 10 tahun. Ia memiliki istri yang bernama Sri Paramaswari Diakebi, yang merupakan putri dari Rakai Bawa, dan memiliki anak bernama Sri Isana Tunggawijaya yang akan menjabat sebagai raja bersama dengan Sri Lokapala. Empu Sindok meninggal pada tahun 947 Masehi. Jasadnya dicandikan di Istana Bajra. Yang kedua ada Sri Isana Tunggawijaya. Awal menjabat 947 dan tidak diketahui akhir menjabat. Sri Isana Tunggawijaya merupakan raja kedua Kerajaan Medang. Ia merupakan anak dari Empu Sindok. Ia memerintah Kerajaan Medang bersama dengan suaminya yaitu Sri Lokapala. Tidak banyak yang diketahui kapan masa pemerintahnya berakhir. Menurut Prasasti Pucangan, yang menjadi raja selanjutnya adalah anaknya yang bernama Sri Mangkutawang Swardhana. Yang ketiga ada Sri Mangkutawang Swardhana. Awal menjabatnya tidak diketahui dan akhir menjabatnya sekitar 991 Masehi. Sri Mangkutawang Swardhana merupakan raja ketiga dari Kerajaan Medang. Tidak diketahui kapan Sri Mangkutawang Swardhana mulai memerintah sebagai raja. Tidak banyak juga informasi mengenai masa pemerintahannya. Dalam prasasti Pucangan yang menyebutkan bahwa Mangkutawang Swardhana memiliki putri bernama Mahendra Datta yang nantinya akan menikah dengan Udayana yang seorang raja Bali dan melahirkan Airlangga. Dalam prasasti itu juga disebutkan seorang raja bernama Dharmawangsa Teguh, tetapi hubungannya dengan Mangkutawang Swardhana tidak dijelaskan. Yang keempat, Dharmawangsa Teguh. Awal menjabat 991 hingga 1016 Masehi. Dharmawangsa Teguh merupakan raja keempat dari Kerajaan Medang. Para sejarawan menyebutkan bahwa Dharmawangsa Teguh merupakan anak dari Mangkutawang Swardhana. Teori ini diperkuat dengan adanya prasasti Sirah Keting yang menyebutkan Dharmawangsa sebagai anggota Wangsa Isyana. Pada masa pemerintahannya, ia pernah menyerang Kerajaan Sriwijaya sebagai upaya untuk mematahkan monopoli perdagangan Sriwijaya, namun upaya ini mengalami kegagalan. Selanjutnya pada saat ia akan menikahkan putrinya dengan Airlangga, yang seorang pangeran dari Bali, Kerajaan Medang mendapatkan serangan dari pasukan Aji Wurawari. Dari peristiwa itu, orang-orang yang ada dalam pesta itu terbunuh dan hanya menyisakan Airlangga dan Narotama yaitu pengikutnya yang berhasil menyelamatkan diri dan bersembunyi di Wonogiri dan hidup sebagai petapa. Yang kelima, Airlangga. Awal menjabat 1019 hingga 1042 Masehi. Airlangga dinobatkan sebagai raja menggantikan Dharmawangsa oleh para pendeta Buddha pada tahun 1019 Masehi. Bergelar Sri Maharaja Rakai Halu Sri Lokeswara Dharmawangsa Airlangga Anatawirakmo Tunggadewa. Ia segera mengadakan pemulihan hubungan baik dengan Kerajaan Sriwijaya. Bahkan ia membantu Sriwijaya ketika diserang oleh Raja Kolamandala dari India. Pada tahun 1037 Masehi, Airlangga berhasil mempersatukan kembali daerah-daerah yang pernah dikuasai oleh Dharmawangsa Teguh. Kemudian ia memindahkan pusat kerajaan dari Daha ke Kahuripan. Dan pada tahun 1042, Airlangga mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan hidup sebagai petapa dengan nama Resi Gentayu. Menjelang akhir pemerintahannya, ia menyerahkan kekuasaannya kepada putrinya
Sang Rama Wiraja Tunggadewi. Namun putrinya menolak dan memilih untuk menjadi petapa dengan nama Ratu Giri Putri. Akhirnya Airlangga memerintahkan kepada Empu Bhaharada untuk membagi dua kerajaan, yaitu Panjalu dengan Daha sebagai ibu kota dan Janggala dengan Kahuripan sebagai ibu kotanya. Hal ini dikarenakan Airlangga tidak ingin ada peperangan saudara di antara kedua putranya yang lahir dari selir. Puncak kejayaan kerajaan Medang menurut saya ada dua. Yang pertama sebelum kerajaannya runtuh dan setelah kerajaannya runtuh. Apabila sebelum kerajaannya runtuh, puncak kejayaan berada pada masa kekuasaan Dharma Wangsa Teguh. Dan apabila setelah kerajaan runtuh, maka puncak kejayaan kerajaan Medang ada pada masa pemerintahan Raja Airlangga. Selanjutnya, kehidupan ekonomi politik kerajaan Medang. Ekonomi kerajaan Medang mengandalkan sektor maritim, perdagangan, dan pelayaran. Pada masa pemerintahan Empu Sindok, dibangun sebuah bendungan yang berfungsi untuk irigasi dan tempat memelihara ikan. Salah satu alasan kenapa ia memindahkan pusat kerajaan ke tepi sungai Berantas agar menjadi pusat perdagangan di Jawa. Dan pada masa pemerintahan Dharma Wangsa, ia meningkatkan perdagangan dan pertanian rakyat. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Medang telah menjadi pusat pelayaran perdagangan di Indonesia Timur. Barang yang dijual berupa porselen, beras, daging, dan kayu. Dan pada masa Airlangga, pelabuhan Ujung Galuh di Muara Kali, Berantas diperbaiki. Dan kemudian menjadi bandar kerajaan yang ramai. Selain itu, dibangun juga bendungan Waringin Sapta yang difungsikan untuk mengairi sawah-sawah penduduk dan mencegah luapan Kali Brantas. Lalu politik Kerajaan Medang. Kerajaan Medang menganut sistem monarki atau menganut sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai penguasanya. Yang terakhir bukti sejarah. Bukti sejarah dari Kerajaan Medang ada yang berupa prasasti seperti Prasasti Pucangan, Prasasti Anjuk Landang Prarada, Prasasti Limus, Prasasti Sirah Keting, Prasasti Wurara, Prasasti Semangaka, Prasasti Silet, Prasasti Turun Hyang, Prasasti Gian Hakuti, dan selain prasasti ada juga kitab Arjuna Wihaha. Sekian video dari saya dan terima kasih.